Olahraga. Benar. Tapi emang sama olahraga kan kita e-sports. olahraga. Iya betul. Itu dia. Electronic sports. E-sports bismillah yakin. Dan ini dia. Yap. Di mana pesawat bergerak dari pertengahan menuju sedikit ke samping ya. Agak kurang adil sedikit seperti layaknya takut ada orang bawa walkie-talkie nggak jadi gitu ya. Jadi nggak jadi benar banget. Tapi kita sekarang lagi melihat POV dari teman-teman dari Bang Isan dan kawan-kawan ya. Yang nampaknya ini mau turun kemana mereka? Oldhampton kah? Nggak tahu ya. Kayaknya versi ke Oldhampton ya. Ke daerah Oldhampton yang dimana Oldhampton ini lootingannya tuh cukup sedikit gitu ya. Sedikit gitu jadi, kan. Oldhampton ini kalau kalian turun di sini setidaknya coba untuk jadi third party, rebut resource orang atau bergerak cepat ke checkpoint kedua sih harusnya. Gak terlalu lama di Oldhampton ya, karena kan old ya, udah lama gitu kan, makanya udah iya. Maaf nih, itu udah mulai jokes bapak-bapak gue kan. Kak Tapi Julia dapat salam dari Bonge. Terima kasih Bonge. Nah kita lihat lagi kali ini POV daripada EVOS Immortal yang nampaknya sudah kehilangan salah satu playernya, itu seorang Ras ya. Ras yang tidak berhasil untuk meras. Waduh, capek benar sih. Benar kan tapi ya. Tapi kalau lo lihat pembagian dari EVOS Immortal kali ini cukup berjauhan. Mereka benar-benar ada di Bayfront dan sisanya berada di tengah-tengah refinery, dan gue masih belum tahu nih objektif dari mereka sendiri apa. Oke, mungkin mereka ingin coba untuk bermain dengan sistem revival system yang kita tahu 3-1 dirasa efektif kalau misalnya tiganya bisa nahan squad mungkin, atau ketika tiganya berhasil ditumbangin. Tapi di sisi lain kita lihat nampaknya tim EVOS juga harus kehilangan satu playernya lagi kalau gue lihat tadi. Yes, dan kali ini dari seorang Arul sudah berhasil di take down juga dari teman-teman Madura Prime. Cukup mengamuk untuk match kedua di daerah Kalahari khususnya Bayfront. Mereka sudah mengoleksi sekitar 3 poin eliminasi harusnya. Wow, di menit-menit awal udah mengoleksi 3 poin eliminasi, itu adalah salah satu tabungan yang cukup baik ya. Apalagi boostingan mental juga. Biasanya kalau di early phase dia udah dapat kill banyak, lebih pede lagi nanti ke arah mid ataupun late game-nya. Tapi kita lihat kali ini dari tim FR nampaknya masih lumayan aman sejauh ini. Kita lihat dalam segi lootingan baca juga dong lumayan aman. Mana tadi? Ya udah dilewat ya. Tapi ini EVOS Immortal tinggal sisa berdua ya. Dengan resource yang menurut gue sih cukup aman sejauh ini. Untuk Jujun juga kita face dan helmnya juga udah cukup baik. Tapi baru dibilang kayak gitu ada satu yang merusak face-nya lumayan banyak. Tapi nggak masalah, ini langsung melakukan jajan gaming ya dari Yuzi. Karena kalau kata Mr. Zero Five itu jajanan, bukan vending machine tapi jajanan yang lope-lope katanya. Jajanan yang lope-lope ya kan, jadi suka teringat-ingat gitu kan. Oh ada tim Ikoronin juga ya kali ini. Asuna main cuy. Asuna. Ini yang ditunggu-tunggu. Fansnya Asuna ya kan? Pasti ya, udah mulai ramai itu ya kolom komentar. Sejauh ini sih kita lihat temponya udah lumayan turun lagi ya, nggak secepat tadi. Mungkin kalau yang tadi ada beberapa orang yang ter-takedown itu adalah salah satu pergesekan di drop zone awal. Kayaknya ini bakalan sedikit turun dulu temponya, karena sejauh ini juga kelihatannya nggak ada yang rusuh-rusuh banget sih. Nggak ada ya? Nggak ada yang benar-benar pencemaran nama baik, nggak ada. Yang membuat kerusuhan juga nggak ada. Di daerah Bayfront cuman ada sedikit demo aja tadi antara FPX dan juga EVOS gitu. Demo buru-buru kayak gitu. Dan kita lihat kali ini juga udah terdengar suara ngiung, tandanya zona akan mengerucut sedikit lagi. Dan dari tim-tim yang masih lumayan jauh di ujung-ujung map sih kalau menurut gua udah harus siap-siap buat melakukan rotasi selanjutnya. Karena kita kan tahu ya biasanya untuk circle ke ujung banget tuh agak sedikit jarang ya kan. Kalau mau paling di agak ke tengah dikit. Jadi mungkin tim-tim yang berada di ujung-ujung map atau kota-kota yang cukup jauh harus segera bersiap. Ya 3/4 lah ya. Harus segera bersiap untuk melakukan rotasi selanjutnya daripada ketinggalan sama yang lain dan malah kena cutting rotation nantinya. Itu dia. Apalagi kalau sekarang tuh ngomongin masalah circle, berantemnya pasti bawa circle gitu. Jarang yang ada pisah-pisah. Kecuali 3-1 kan. Kalau 3-1 kita masih bisa ngelihat. Tapi di lain sisi, MLS Angga Z. Wow. Angga Z namanya, agak ini ya. Keren ya. Angga Z gitu kan. Agak susah disebutkan tapi teringat-ingat. Kayaknya biasanya yang aneh-aneh tuh gampang diingat. Yang aneh-aneh gampang diingat, betul sekali. Dan kali ini dari seorang Ardeka sudah terpick off. Captain Morgan dan juga Iksan harus benar-benar dipulangkan, menyisakan seorang Cap Morgan di sini yang bakal coba untuk bertahan dari gejolak peperangan yang sedang terjadi dan juga diliputi oleh Red Zone. Yes. Makan bubur sama Bang Amar. Cakep. Kamu kabur, saya kejar. Anjas. Ini bakal dikejar. Sabar ya kamu ya, Captain Morgan. Kayaknya kamu akan dikejar sebentar lagi. Kalau danger zone-nya udah nggak ada, harusnya musuhnya bentar lagi nongol. Makan bubur asli Batam. Cakep. Kamu kabur, aku tidak tinggal diam. Woi. Emang
bubur asli Batam kayak mana tuh, Ya, Sky? tepuk tangan buat saya. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat saya. Kalau bubur asal Batam tuh bedanya apa biasanya? Kalau Iya. sama bubur yang kita biasa makan? Kalau di Batam itu buburnya dari Batam. Iya. Kalau yang kita makan kan dari Jakarta berarti. Nggak salah sih. Nggak salah dong. Nggak salah, Beda. bener sih bener. Tapi ya gitulah Yang pokoknya. bikinnya aja orang Batam. Oh gitu, tergantung yang buat ya. Ah. Oke, tapi ya seperti biasa Rivalry akan menjadi tempat tempat dari tim FR. Satu tembakan sudah mulai dilontarkan ke arah depan dari seorang North. Kali ini ada satu critical hit yang masuk juga ke arah musuhnya. Langsung coba mundur lagi, coba setup ulang karena itu hanya sebatas tembakan peringatan aja gue rasa. Peringatan ibaratnya tuh kayak gue ada di sini loh. Nah, gitu. Apa lu nggak mau nyamperin gue gitu? Atau gue yang samperin. Asik. Atau kita Saling COD-an. Di COD tengah-tengah. COD di tengah-tengah ya. Ya udah jadi Sherlock anjas. Bayarnya cash ya. Iya. Gitu. Oke, tapi Langsung, Danger Zone sering pas banget udah ya. ketemu kan Hah? tang. Tetetetetetet. Oke, mulai ya. Ada kayak gitu. Yang di belakang udah gatel tuh pengen ikutan kayaknya. Anyway, kalau Yes. lu lihat Apa ini tuh? zona masih selalu seperti ini ya. Mau di official ataupun enggak, tapi gak tahu kenapa best option untuk bermain di Kalahari itu masih menurut gue berada di daerah Refinery gitu. Yes, Refinery, karena kalau misalnya Refinery itu masuk terus ke circle, lu dapetin panggung aja, lu tuh udah bisa enak banget untuk ngelihat vision seluas mungkin. Tapi Santa Katarina nampaknya ada pertumpahan darah yang terjadi di mana seorang Thompson berhasil terjatuh. Robrak pun menyusul, kali ini tersisa 2 player saja, itu Ryuji dan Fly. Oh my god. Terlalu cepat masuk ke dalam, ruang gerak yang cukup terbatas kali ini harus menemukan seorang Fly sih. Namun dari seorang Ryuji di luar, tapi ada satu gempuran yang diberikan oleh seorang Ryuji mampu menjatuhkan 2 player sekaligus kali ini. Kalau dalam rumah satu jumpset yang masih bisa diantisipasi nampaknya tidak bertahan lama untuk seorang Ryuji Skyla. Ryuji sudah bermain dengan sangat maksimal menurut gue. Berhasil dapetin 2 orang sekaligus dengan satu klip yang dia milikin. Tapi sayangnya Panzi yang berhasil melakukan reviving terhadap seorang Jun itu mendistract dia. Sampai dia nggak bisa melakukan medikasi terlebih dahulu. Dan akhirnya harus cukup mengakui kekalahannya di tangan teman-teman Iko Ronin. Wow, sayang banget ya. Padahal tadi juga kita lihat sebenarnya dari Ryuji juga pas masuk dia pas banget di pintu udah ada yang nembakin, jadi agak sedikit susah juga geraknya. Sementara itu di depan udah ada Panzi juga yang siap kan, jadinya walaupun dia bisa kenokin lagi tapi tetap aja ada Panzi yang udah siap tembak. Panzi atau nama aslinya Panji menurut saya mah. Biasa Kalau- kan biar keren. Oh, coba gua tanya ntar dia punya ular nggak ya? Kenapa emang? Oh. Panci si manusia ular. Manusia ular. Iya. Iya, tapi Panji biar keren ya, jadi namanya Panji jadi Panzi. Karena kalau Sebenarnya Panji kebanyakan ada yang lebih keren dari Apa itu. tuh? Pancuy. itu nggak ada yang ngerti, nggak ada yang Nggak ngerti ngerti. yang di kolom komentar, mohon cuman maaf, kita mohon maaf. yang ngerti ya. Iya. Tapi di sisi lain gue rasa panggung Refinery sudah mulai ada huru-hara yang terjadi, cukup ramai juga kita lihat kali ini. Coba untuk scoping ke arah depan, satu tembakan, 121 langsung hilang begitu saja. Biasa Cukup aja dong. legit nampaknya tembakan dari seorang Jangan Sabo. muncrat dong. Terlalu bersemangat. Lu mah nge-spill ke penonton tuh jadi malu. Itu. Ada flash freeze dilempar ke atas tuh, kayaknya coba untuk menilai pergerakan orang yang ada di atas. Dan kalau ngomongin Refinery, menurut lu enak gak sih di bawah panggung ini? Kurang ya. Di bawah panggung itu kayak lu bisa ditembak dari mana aja, tapi bisa jadi satu option yang bagus ketika sudah berada di late game gitu. Itu tadi kita ngeliat apa tuh di sebelah kanan? Standingnya boleh coba disepil sedikit. Ini dia. Dimana posisi pertama masih diduduki oleh MLS Esport dengan 25 poin. Jet Capital Hagia 13, Persis Esport 12, FA Esport 11. Pantesan 13 kill berarti dia tadi ya, Iya. pas Buya. Pantes ya. Apa tuh? Dekat sama Jet Capital Hagia si posisi 3. Soalnya persis. Persisnya bukan itu sih Oh, beda. sebenarnya. Gue bingung mau jelasinnya karena memang kalimatnya persis gitu. Iya, Jadi gitu. iya persis tuh mirip ya guys itu. Tapi yang apa? menjadi cukup menarik adalah posisi 2 sampai posisi ke-8 Ya. itu nggak berbeda jauh gitu. Kayak cuman 2 bedanya ataupun ya 3 lah ya ada yang beda. Tapi masih lumayan sengit juga. Yang mulai jomplang tuh dari 9 ke 10, 12 ya. Lumayan terlihat cukup jelas. Tapi tadi balik lagi ke pembahasan di bawah panggung. Kalau menurut gue enaknya di bawah panggung adalah ketika pernah ada kejadian kan di Refinery itu circle terakhirnya. Jadi yang di atas tuh harus turun ke bawah, yang di bawah udah siap tembak. Udah siap Enaknya nembak. itu sih Makanya kayaknya. harus benar-benar di akhir game gitu ya, menuju Iya, ke late game. Tapi kalau lo lihat di sebelah kanan MLS Esport yang saya bilang cuma dapat 8 atau lebih, ternyata jauh lebihnya. 13 poin eliminasinya dan 25 poin. 25 poin sudah mereka dapatkan karena dapat Buya dan 13 poin kill sih wakilnya. Dan dari Predatornya ada Angga Tezi. Gue jadi pengen nanya Tezi itu apa sih sebenarnya gitu? Tezi itu warga Tezi, ya Tezi keren aja gitu. Oh biar keren aja ya, Biar jadi keren. namanya belakangnya pakai Tezi semua. Kayak Abax gitu. Abax. Kenapa
Kenapa pakai X? Biar keren. Iya Oke, benar ya siap. jawabannya. Nanti lu buat kan Skylux. Skylux enggak sih, Sky Z. Oke, gue Juliax. Jadi A. Tapi dengan masuk Apa? ke zona ketiga Yap. bakal berjalan ke zona keempat sebentar lagi. Kalau lo lihat 36 orang yang hidup, ini artinya gameplay yang cukup pasif dipertontonkan oleh para survivors yang Yes. sedang bermain. 12 tim yang sedang bermain di layar kaca kalian kali ini, di mana teman-teman dari Mantap Kali yang baru mendatangkan coach baru, yaitu Coach baru. Abdul Aziz Hussein atau Deadly. Yes, betul banget. Tapi ngomong-ngomong tentang tempo permainan yang menurun, kita lihat bahkan dari tadi ada 2 tim yang ada di satu tempat yang sama aja, mereka nggak buka tembakan sama sekali, cuman ngintip-ngintip aja. Tadi bahkan ada tembakan yang dibuka dari Refinery juga kan, cuma 1 hit 2 hit udah masuk tapi nggak dilanjutin. Tapi kita kali ini ngomong-ngomong tentang dilanjutin, langsung dilanjutin serangannya ditembak ke depan oleh seorang Rafa Skylar. Wow, kali Bawah. ini dari teman-teman Zumarawa memiliki satu tempat yang menurut gue cukup bagus. Mereka dapetin posisi yang strategis juga untuk bertahan maupun menyerang. Dan mereka tinggal nunggu aja next zone ada di mana dan coba untuk natakin beberapa tim yang coba masuk ke daerah zona selanjutnya harusnya nih. Ya harusnya kayak gitu ya. Sementara kalau misalnya kita lihat dari circle, mereka ada di atas ini seperti yang udah sekali bilang aman-aman aja. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ngerucutnya ke sebelah kiri, mungkin mereka harus antisipasi segera turun karena biar nggak ditungguin di bawah sama musuhnya. Tapi masih belum menyerah sampai di sana. Nampaknya dari seorang Rapa masih cukup penasaran karena satu gol yang di pop out di sana. Cuman dari sebelah kanan juga ada tembakan-tembakan atau ada orang-orang yang tidak dia ketahui. Jadi dia juga harus lebih aware lagi ke arah belakangnya, nggak cuma fokus sama yang di depannya dia aja sih harusnya. Aduh, itu dia ya. Kalau kita ngomongin tentang zona yang kayak gini, saking banyaknya kompon, tentunya banyak juga yang tim masih cukup lengkap gitu. Ya. Artinya gameplay bakal menjadi cukup pasif sampai nanti zona mengerucut dan timbul zona selanjutnya baru tuh pecah menurut gue tuh. Yap, betul banget. Tapi dari tim MK juga kali ini cukup bermain dengan aman karena Ya. mereka mengitari bibir circle aja di ujung-ujungnya aja. Nggak mau terlalu ambil resiko seperti yang udah di-mention sama Skyla tadi, terlalu banyak obstacle juga. Jadi akan sedikit membuat blind spot tertentu dan itu bakalan jadi bumerang nantinya kalau lu sembarangan bergerak. Makanya mereka nungguin aman dan memilih untuk yaudah nungguin circle. Anda kenapa diam di sana ngelamun? Itu adalah salah satu taktik. Pura-pura nge-lag. Pura-pura nanti pas ditembak langsung nembak balik headshot. Oh, bener. Pura-pura nge-lag itu bisa dicoba kali Tapi ya. ini kalau gue ngeliat MK nih atau Mantap Kali Esports ya benar-benar menjadi satu tim yang kayak gue kenal gitu. Karena kan pembawaannya Kapten Deadly ini merupakan salah satu orang yang berpikiran untuk lebih objektif masuk ke zona, Ya. survive 4 orang dan dapetin kill di akhir game atau di late game gitu. Dan ini benar-benar diimplementasikan di Wow. tim Mantap Kali. Dan akhirnya Zax yang tadi lagi cosplay jadi manekin harus terkena down gitu ya. Yes, harus terkena down gitu saja. Begitu pula dengan seorang Ras kali ini yang nampaknya tidak akan sempat untuk diselamatkan lagi dan lagi. Voice Immortal harus berjuang dengan hanya 2 player yang tersisa saja, yaitu Jujun dan juga Arul, yang kali ini sebenarnya mereka nggak terlalu aman tapi nggak terlalu terpuruk juga dalam segi positioning mereka dalam zona ya. Dan di sisi lain kita lihat kali ini dari teman-teman Bigetron nampaknya harus sedikit bersabar. Oh, senseinya masih bisa diselamatin tapi jatuh lagi. Pieto sensei malah langsung di-takedown gitu saja. Satu player terlihat dari sana, tembakan balasan yang cukup sakit kini masuk ke seorang Volt. Masih mampu untuk menyelamatkan dirinya, melakukan medikasi di balik satu obstacle yang menurut gua masih bisa melindungi. Satu blow yang coba di pop out juga masih sempat melindungi dirinya, tapi ada tembakan dari arah yang lainnya yang nampaknya ini akan sedikit sulit untuk bergerak daripada teman-teman Bigetron sendiri Skyla. Yes, sementara itu seorang Volt sudah mencoba melakukan satu inisiasi untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Satu glow sudah di pop out tapi covering fire yang cukup baik Wow. dari seorang Faiz. No scope kali ini dipertontonkan, tapi sayangnya memang ternyata cukup sulit untuk Bigetron masuk ke zona selanjutnya. Sementara itu MLS lagi dan lagi berhasil masuk ke zona selanjutnya. Dan Sabo OP, terlalu OP saking OP-nya. Baru Triple nge-scope kill. belum nyampe 1 detik terkena pala orang langsung Julia. Langsung kepalanya hilang, nggak bersisa gitu kan. Tapi tadi yang menarik dari seorang North ya, yang tadi sempat menempati panggung Refinery, dia harus tersisa seorang diri. Itu dia nggak enaknya kalau di panggung terlalu lama ketika orang lain itu coba untuk sabar di bawah. Ketika zonanya nggak di panggung Refinery, dia harus try hard banget untuk masuk ke sana dan bahkan nyisain dia sendiri doang. Itu akan menjadi cukup sulit dan akan menjadi PR yang cukup berat juga. Tapi tim MLS ternyata sejauh ini masih survive dan bahkan mereka ada di tengah-tengah circle. Wow, ini MLS merupakan salah satu tim yang cukup konsisten untuk setidaknya masuk di zona-zona terakhir. Bahkan mereka kali ini masih lagi dan lagi lengkap 4 orang yang artinya mereka siap banget menghadapi siapapun yang berada di depan mereka dengan segudang resource yang mereka sudah Iya, iya. milikin. Apakah ini akan menjadi
buyah kedua untuk tim MLS. Wow. Kita bakal saksikan sesaat lagi. Ini mapping yang bagus banget ya dari MLS karena mereka kalau kita lihat dari awal rotasi cukup Oh, terjadi duel yang cukup parah dari seorang Feby maksud gua mampu menjatuhkan satu player lagi dengan respon gol yang cukup cepat. Dia coba untuk antisipasi tembakan yang dari arah musuhnya yang lain karena secara posisi dia cukup terbuka juga kali ini, bahkan di belakang juga masih bisa aja ada orang kalau misalnya ada yang belum sempat buat masuk ya ke dalam circle. Kayaknya sih sejauh ini dari tim OB sendiri bakalan aman untuk beberapa waktu karena musuhnya kebanyakannya di depan mereka di seberang gitu. itu dia. Dan oh my god, MLS berhasil menumbangkan Wah, gila. sisa player EVOS. Ada 2 orang yaitu Arul dan juga Jujun kalau gua nggak salah. Sementara dari OBES, dari Zoom Marawa juga masih cukup lengkap 4 orang. Lukman di lane sisi berhasil mendapatkan 1 orang. Kenapa tuh, Pak? Ya itu kaget, dia udah mau masuk, gue gemas sendiri tapi nggak ada tembakan balasan yang diberikan kepada seorang Rafa ya. Gue nggak ngerti kenapa, mungkin agak sedikit kaget juga daripada musuhnya masih ditutup pakai 1 buah gol. Kali ini coba diputerin lagi, Otang pun menyusul, udah berhasil terkenok namun nampaknya masih belum sempat untuk di end. Akan menjadi informasi harusnya untuk musuhnya, jadi Rafa tarik mundur dulu aja kayak sekarang. Yes, dan ternyata MLS hanya tersisa 2 orang. Rafa dengan fast level 3-nya bakal coba untuk maju tapi sedikit mundur terlebih dahulu karena sudah di backup oleh seorang Lukman. Dan itu dia, MLS harus cukup puas di posisi ketiga karena hanya tersisa 2 tim aja seharusnya, yaitu teman-teman dari Sumarawa. Di lane sisi seorang Feby berhasil menumbangkan Putra. Kondisi menjadi 3 lawan 3. Apakah tim Ladies bakal bersinar di game kedua kali ini? Cella masih coba untuk mencari informasi di mana lawannya berada, tapi sayangnya seorang Rahel berhasil di take down. Coba untuk melakukan satu reviving terlebih dahulu sambil untuk bertahan, tapi sayangnya krononya atau time turner sudah berhasil langsung dimasukin begitu saja. Rahel coba untuk bertahan tapi tidak bisa. Cella masih coba untuk berputar, mendapatkan 1 orang tapi tidak cukup kuat. Dan itu dia, Sumarawa berhasil mendapatkan buyahnya di game yang kedua. Well, nice try Cella, lu sempet bisa gocek-gocek para pria ini dengan luar biasa. Kayaknya gitu. gue juga kalau main